Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ibnu Umam. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari bengkel coding untuk ujian tengah semester. Yang pertama, kita menuju ke indeks, yaitu fungsi input koneksi.php ini untuk memanggil file koneksi.php ini untuk mengambil data dari database. Ini navbar untuk tampilan dari indeksnya atau halaman utama, itu ada home, about, kontak, login, dan register. Lanjut ke bagian login. Nah, di sini ada codingan PHP, yaitu untuk memberikan sebuah pesan jika username dan password itu tidak sesuai, maka akan dikembalikan atau gagal. Lalu ada di plus kotak login, ini untuk input loginnya, itu username dan password. Lalu ini ada jika belum punya akun maka akan menuju ke register, jika sudah akan kembali ini. Setelah login menuju ke cek loginnya. Untuk cek login ini session start ini untuk mengaktifkan session PHP, program PHP. Lalu include koneksi.php ini menghubungkan PHP dengan koneksi database. Lalu menangkap data yang dikirim dari form login, yaitu ada username dengan metode post, lalu ada password. Setelah itu akan menyeleksi data user dengan username dan password yang sesuai. Variable login, MySQL query, lalu ini select bintang from user where username untuk melihat apakah username dan password sudah ada atau sudah sesuai. Lalu untuk cek ini dengan 6 rows ini untuk menyeleksi atau menghitung jumlah data yang ditemukan di dalam database-nya. Lalu cek apakah username dan password ditemukan pada database, yaitu menggunakan if. Lalu cek ini lebih besar sama dengan lebih besar 0, maka data dari login mengecek jika user login sebagai admin. Ini untuk membagi atau login itu dengan menggunakan level. Di sini ada 3 user, yaitu sebagai admin, sebagai dokter, dan sebagai pasien. Ini menggunakan if lalu session username level admin, maka jika ya data username dan passwordnya berlevel admin, maka akan ditujukan masuk ke halaman admin. Begitu seterusnya, jika dokter maka login ke halaman dokter, dan pasien maka akan login ke halaman pasien. Lalu alihkan ke halaman login kembali jika mengenal pesan gagal, maka akan kembali. Lalu ke register.
Nah, di sini juga sama menggunakan session start untuk memulai program PHP-nya. Ini bootstrap, lalu di kelas ini sebagai apa, untuk memberi sinyal atau pesan jika suatu username dan password tidak sesuai, itu akan memberikan sinyal error. Lalu jika sukses maka akan mengirimkan pesan sukses. Ini sebagai register formnya, codingan ini ada username, ada password, dan ini, nah ini untuk levelnya tadi, bisa login sebagai admin, sebagai dokter dan pasien. Jika sudah punya akun bisa langsung login. Untuk proses registernya yaitu ini session start include.php, ini untuk menghubungkan antara PHP atau web terhubung dengan data MySQL nya atau database. Untuk mendapatkan data user dari form register yaitu menggunakan ini, mengambil username, password, dan level yang dari sini, mengambil dari form ini, lalu validasi jika password dan password confirmation sama, cek apakah user dengan username tersebut ada di tabel user menggunakan ini, select bintang from user where username limit 1. Jika sudah ada maka username dan password tidak akan bisa. Lalu jika username sudah ada maka return kembali ke halaman register. Codingnya seperti ini, akan memunculkan pesan error username yang Anda masukkan sudah ada di database, akan memberitahukan sebuah pesan jika username dan password sudah ada di dalam database. Maka username unik simpan di database. Ini username dan password jika belum ada di dalam database maka akan terinput ke dalam database, yaitu dengan insert into username, password, level. Lalu ini ada s username untuk validasinya, dan akan memunculkan pesan bahwa berhasil register ke dalam sistem, akan bisa langsung menuju login dengan pesan silakan login dengan username dan password yang sudah dibuat, dan menuju ke login.php. Untuk ke admin, ini jika username dan passwordnya login sebagai admin, maka akan ditujukan halaman ini, yaitu akan bisa mengoperasikan data dari dokter. Lalu ke halaman dokter itu sendiri, yaitu jika user login dengan level dokter maka akan menuju halaman dokter. Di halaman dokter ini sebagai dokter akan bisa membuka halaman pasien serta periksa. Nah, untuk halaman pasien, jika loginnya sebagai pasien maka akan bisa muncul di sini, yaitu
dengan codingan ID pasien ini untuk menampilkan data-data pasien itu yang diinput dari halaman dokter itu tadi dengan perintah select bintang form periksa, lalu dengan syarat ID get ID ini supaya data yang terambil itu sesuai dengan yang ID yang dimasukkan ini. Nah, untuk di navbarnya sendiri sebagai halaman pasien ini akan bisa mengakses konsultasi ini. Nah, nanti di dalam konsultasi ini ada kepada dokter itu seperti live chat atau video call. Ini sebagai pasien untuk menampilkan semua isi dari tabel urut berdasarkan status dan tanggal awal menggunakan ini. Lalu untuk ini koneksi.php nya ini agar web dengan database itu saling terkoneksi, yaitu dengan dibuatkan ini file koneksi.php ini seperti yang dijalankan pada ini, ada include.php seperti ini. Lalu ke halaman pasien itu sendiri. Ini kode PHP nya. Ini yang bisa mengakses elemen ini yaitu si dokter. Nah, untuk informasinya ini bisa terlihat juga pada bagian elemen pasien, cuma tidak bisa merubah atau mengganti data-datanya. Jadi dengan kode PHP untuk menampilkan semua isi dari tabel urut berdasarkan status dan tanggal awal ini. Lalu dengan suatu kondisi simpan ini CRUD itu maksudnya ini untuk coding PHP sebagai untuk update atau simpan. Lalu ini untuk variabel nya insert into untuk memasukkan data yang sudah diinputkan dari web masuk ke dalam database nya. Lalu ini ada fungsi delete dan update itu untuk status atau aksi, misalnya pasien hari ini sudah diperiksa atau belum, itu untuk merubah status itu. Lalu di bagian diperiksa ini juga yang bisa mengaksesnya dokter. Ini untuk mengambil ID pasien, ID dokter, tanggal periksa, obat, dan catatan. Ini slide ini tuh inputan namun tidak diinputkan manual, melainkan menggunakan select atau option untuk mengambil data dari ID dokter dan ID pasien. Ini untuk ID pasiennya dan ini untuk ID dokter dengan menggunakan option. Lalu ini untuk input manual biasa
tanggal periksa ini menggunakan date, nanti otomatis memilih tanggal periksa tanggal berapa gitu, akan otomatis tampil tanggalnya. Ini kode webnya untuk menampilkan urut berdasarkan status dan tanggal awal ini untuk database dari periksa. Dan di sini ada aksi yaitu ubah atau update dan juga delete. Ini untuk menyimpan data yang di update dari sini, lalu klik sini akan menyimpan otomatis ke dalam database dengan insert into periksa. Lalu ini sebagai update atau aksi, statusnya. Lalu konsultasi sementara hanya seperti ini. Untuk menampilkan data dari dokter supaya si pasien ini jika mengakses halaman pasien maka ingin berkonsultasi dapat melihat dokter mana yang ingin dia ajak konsultasi dengan call ataupun live chat. Ini hanya masih belum bisa diakses. Lalu ini data pasien, lalu data obat juga baru seperti ini. Dan itu ini untuk tampilan dari database-nya. Ada dokter, ini data atau yang sudah dimasukkan di dalam lewat web itu. Lalu ada pasien dan juga periksa untuk tabel obatnya. Dan ini user itu untuk sebagai data username dan password itu untuk levelnya. Langsung menuju misalnya kita login dulu sebagai admin. Oh ini elemen, dan ini bisa untuk admin itu bisa merubah data-data dokter. Misalnya gini, apabila ada dokter baru atau dokter yang keluar gitu, maka si admin bisa menginputkan di sini. Misalnya ada dokter baru masuk, ini dengan alamat di Gerobokan, lalu nomor handphonenya, dan simpan. Ya, maka akan tersimpan di sini. Dan di database-nya pun dimana sebagai dokter ya. Ini dokter Ferry, maka otomatis tersimpan di database. Apabila salah satu dokter keluar dari perusahaan itu bisa dihapus. Lalu misalnya ini untuk ubah dokter ini sudah sehari ini sudah bekerja atau belum. Oh maaf, maksudnya untuk ubah ini untuk mengubah data apabila ada kesalahan data dari dokter tersebut dapat diubah melalui simpan, maka akan terubah. Lalu
kita login sebagai dokter. Nah, di dokter ini ada data pasien. Nah, ini apabila si dokter itu menerima pasien baru, ya kan, lalu dengan alamat sama ngerubuhkan dengan non-handphone ini, lalu simpan. Nah, maka di sini akan terupdate data baru pasien baru itu. Nah, apabila ada kesalahan lagi, tinggal kita ubah ini, lalu simpan. Nah, lalu juga bisa menuju halaman periksa ini. Nah, ini tadi yang option tadi itu, misalnya hari ini dengan dokter ID 1, ID pasien 1 dengan ID dokter 8. Nah, ini untuk tanggal periksanya misalnya tanggal 7, obat puyeng. Catatannya jangan begadang terus, lalu simpan. Nah, di sini akan terupdate. Kalau misal ada kesalahan lagi, tinggal ubah ini aja. Nah, misalnya lalu simpan. Di sini akan terupdate. Untuk hapusnya juga ini, misalnya dengan nomor 2 ini bisa dihapus. Lalu di bagian periksa ini ada data obat, dan di sini belum ada aksesnya, dan data pasien juga masih seperti ini. Dan terakhir kita login sebagai pasien. Di data tampilan pasien hanya seperti ini. Si pasien hanya bisa melihat ini. Lalu untuk bagian konsultasinya, nah di sini ada misalnya ingin berkonsultasi dengan dokter Ahmad, tinggal live chat atau call gitu. Nah, di sini kan saya ingin menyontohkan, yaitu apabila ada persamaan. Nah, ini kan tadi sebagai admin, ya kan, lalu maksudnya ini dia sebagai admin, jika register maka dia akan kembali di sini, dan di database-nya pun dia kan tidak bisa masuk ke dalam sebagai user gitu, karena sudah dibatasi tadi. Mana bagian register, ya, karena ini dia mengetahui bahwa di dalam database itu sudah ada nama atau username-nya sama, sehingga tidak bisa untuk lognya, tidak bisa tersimpan di sini. Misalnya lagi nih, register. Nah, di sini akan muncul
username yang Anda masukkan sudah ada di database gitu. Misalnya sebagai Ferry 01 sebagai admin, sama kan, tapi beda namanya gitu. Coba kita cek. Nah, di sini akan otomatis terinput gitu, admin jadi ada 2 gitu kan. Kalau misalnya username-nya sama, maka tidak bisa. Kita coba login dengan Ferry tadi, username-nya, lalu login. Nah, dia akan bisa masuk ke halaman adminnya. Kalau misalnya masih kosong, kita dalam berhasil akan login. Ini yang tadi, misalnya kita kosong, ke login, kita beri password yang salah, dia akan gagal, akan kembali ke halaman ini lagi. Untuk dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ucap, lisan maupun tutur kata yang kurang pas, dan juga sajian video, pembuatan video kurang maksimal atau kurang baik. Saya meminta maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.